Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di kesempatan kali ini Pak Wahib akan menyampaikan materi tentang sholat. Sholat yaitu perkara atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Dan sholat ini bisa menjadi tolak ukur. Kalau sholat anak-anak bagus, maka nanti insya Allah semua amal anak-anak akan dicatat bagus. Dan jikalau sholat anak-anak jelek, maka nanti sholat amal anak-anak akan dicatat jelek. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza sholuhat sholatuhu sholuha sa'iru amaluhu, wa idza fasadat sholatuhu fasadat sa'iru amaluhu. Jika sholatnya bagus, maka anak-anak nanti amalnya semuanya akan ikut bagus. Dan jika sholatnya jelek, maka semua amal anak-anak nanti akan ikut dicatat jelek. Supaya anak-anak amalnya dicatat bagus, maka perhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita mulai dari syarat sahnya sholat. Ya, syarat yang pertama yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas di sini adalah hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu misalnya anak-anak buang air kecil, buang air besar, itu adalah masuk ke dalam hadas kecil. Adapun yang termasuk dalam hadas besar, itu misalnya bagi anak-anak perempuan yang sudah balik, itu datang tamu atau menstruasi, itu masuk dalam kategori hadas besar. Atau ibu-ibu yang melahirkan, maka keluar darah nifas itu masuk ke dalam kategori hadas besar. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Anak-anakku, jika anak-anak sholatnya ingin bagus, sholatnya ingin sah, maka syarat yang kedua itu harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Tempatnya suci, badannya suci, tapi kalau pakaiannya terkena najis, maka sholatnya juga tidak sah. Atau sebaliknya, pakaiannya suci, badannya suci, tapi tempat sholatnya terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Dalam hal ini anak-anak menghadap kiblat, arah kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada di sebelah barat, maka kita menghadap ke barat. Sedangkan syarat yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Artinya anak-anak mengerjakan sholat itu sesuai dengan waktunya dan telah masuk waktu. Misalnya anak-anak melaksanakan sholat subuh, itu mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ketika anak-anak belum terbit fajar kemudian melaksanakan sholat subuh, maka sholatnya juga belum sah. Untuk syarat yang kelima adalah menutup aurat. Apakah sama anak-anak aurat laki-laki dengan perempuan? Tentunya berbeda, karena laki-laki dan perempuan itu ditakdirkan berbeda, maka auratnya juga berbeda. Nah, untuk anak laki-laki, auratnya itu baina surah wa rukbah, mulai dari pusat sampai ke lutut. Sedangkan untuk anak perempuan, ini semua anggota badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jikalau aurat tersebut tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Kemudian berikutnya adalah tentang rukun sholat. Anak-anakku semua, di samping syarat sah, ini juga ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun ini merupakan bagian dari sholat itu, bagian dari gerakan sholat. Yang pertama adalah niat. Anak-anak, sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari segala sesuatu itu tergantung pada niat, dan segala perkara itu tergantung apa niatnya. Kalau kita mau sholat, maka niat kita adalah sholat, jangan sampai keliru. Kita mau sholat, niatnya nawaitu soma godin, maka itu adalah hal yang fatal. Sholat diniati puasa. Nah, ini adalah hal yang salah. Untuk rukun yang kedua itu adalah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, boleh sholat dengan duduk. Kalaupun duduk tidak mampu lagi, boleh anak-anak sholat dengan sambil berbaring. Berbaring pun tidak mampu lagi, maka anak-anak boleh sholat pakai isyarat. Kemudian rukun yang ketiga
yaitu membaca takbiratul ikram atau takbir untuk yang pembukaan yang bunyinya Allahu Akbar pada setiap awal sholat. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian rukun yang kelima adalah ruku. Ruku itu adalah membungkukkan badan setelah membaca suratul Fatihah atau membaca surat-suratan pada rakaat pertama dan kedua. Ini namanya ruku. Nah, gerakan itu dilakukan sebelum iktidal. Kemudian yang keenam adalah iktidal. Iktidal itu yang sami'allahu liman hamidah, itu anak-anak. Yang ketujuh adalah sujud. Sujud itu menempelkan wajah pada tempat sujud. Bisa itu sajadah, bisa itu tanah asalkan suci, bisa dipakai untuk sujud. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud, namanya duduk iftirosh. Untuk rukun yang ke-9 adalah duduk akhir. Kemudian yang ke-10 dan ke-11 adalah membaca tasahud dan baca sholawat pada tasahud akhir itu. Jadi anak-anak kalau pada duduk akhir mesti pada tahiyat akhir itu harus ada minimal ada tasahudnya sama sholawatnya. Yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, sebagian ada yang mengucapkan demikian. Itu merupakan bagian dari rukun sholat. Kemudian yang terakhir atau yang ke-13 itu adalah tertib, artinya berurutan dari urutan pertama, kedua sampai ke-12. Anak-anakku, tibalah kita pada materi yang ketiga tentang sholat, yaitu tentang hal yang membatalkan sholat. Anak-anak, sholat anak-anak tidak sah jikalau salah satu dari 5 hal yang membatalkan sholat ini ada pada anak-anak. Lalu 5 hal itu apa? Yang pertama, anak-anak meninggalkan salah satu rukun. Jadi rukunnya sudah saya sampaikan di depan, mulai dari niat, takbiratul ikram, baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud sampai tasahud akhir itu ada yang tertinggal, maka anak-anak sholatnya tidak sah atau batal dan harus mengulang. Kemudian yang kedua, anak-anak meninggalkan salah satu syarat sholat. Syarat sholat yang sudah saya sampaikan di depan, jikalau anak-anak ada yang tertinggal maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang membatalkan sholat yang ketiga itu adalah berbicara dengan sengaja. Kemudian yang membatalkan yang keempat adalah banyak bergerak. Ini ada sebagian ulama yang membatasi bahwa gerak yang diperbolehkan dalam sholat itu maksimal 3 kali di luar gerakan sholat, dan itu pun tidak nuli-nuli, artinya tidak berurutan. Kemudian yang kelima yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Kalau sisa-sisa makanan yang muncul dari sela-sela gigi, kemudian anak-anak menelan atau membuangnya, maka sholat anak-anak batal. Maka seperti saya sampaikan, sebelum sholat harus wudhu, dan di dalam wudhu disunahkan untuk berkumur. Itu salah satunya untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa membatalkan sholat seperti saya sampaikan di depan. Mungkin itu anak-anak penjelasan dari Pak Wahib, kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kalau kurang jelas anak-anak bisa bertanya langsung atau bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.